Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peternak? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita membahas tentang gangguan fungsional organ reproduksi ternak ruminansia. Peternak yang memelihara ternak dengan tujuan budidaya tentu mengharapkan hasil dari turunan ternak yang dipeliharanya atau bertambah jumlah populasi ternak yang dimilikinya. Jika tidak ada pertambahan populasi sudah barang, tentu usahanya tersebut akan mengalami kerugian. Peternak yang melakukan budidaya ternak akan berusaha menghasilkan keturunan yang lebih cepat atau calving interval yang pendek, sehingga populasi cepat bertambah. Salah satu permasalahan dalam budidaya ternak ruminansia adalah terjadinya gangguan fungsional organ reproduksi atau organ reproduksi ternak tidak berfungsi dengan baik. Gangguan fungsional ini mengakibatkan terganggunya proses reproduksi pada tubuh ternak yang mengakibatkan ternak tidak dapat bunting. Tentu keadaan tersebut sangat merugikan peternak baik segi waktu maupun biaya pemeliharaan ternak. Gangguan fungsional reproduksi ternak ruminansia karena adanya abnormalitas hormonal. Gangguan fungsional pada ternak ruminansia diantaranya adalah cistik pada ovarium, subestrus dan birahi tenang. Cistik pada ovarium yang umum terjadi adalah cistik folikel dan cistik luteal. Gangguan fungsional reproduksi ternak ruminansia akibat adanya cistik bisa mengakibatkan terjadinya siklus birahi yang tidak teratur, siklus birahi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, birahi terjadi berkali-kali lebih sering dari yang seharusnya. Keadaan ini merupakan salah satu tanda adanya gangguan reproduksi pada ternak. Birahi yang terus-menerus dan tidak teratur disebut nymphomania. Nymphomania bisa disebabkan oleh cistik folikel. Gejala nymphomania adalah estrus tidak teratur dan terus-menerus, sering berusaha menaiki betina lain tetapi tidak mau dinaiki, bersifat agresif seperti pejantan, vulva bengkak dan relaksasi, organ genital odematoes dan atonik, beda dengan birahi, lendir meningkat dan lebih keruh dibandingkan estrus normal. Menurut Setiadi tahun 2019, bahwa birahi yang tidak teratur jika lama estrus terjadi dengan selang 7 hari, 11 hari atau 14 hari, akan tetapi jika selang waktu estrus panjang 40 hari, 60 hari bukan irregular estrus kemungkinan pengamatan oleh petani lemah. Ternak ruminansia yang mengalami nymphomania jika dikawinkan baik IB maupun kawin alam tidak akan terjadi pembuahan karena ada permasalahan pada saluran reproduksi ternak tersebut. Terjadi birahi namun tidak terjadi ovulasi sehingga tidak akan terjadi pertemuan sel sperma dengan sel telur. Gangguan fungsional alat reproduksi bisa juga menyebabkan ternak dewasa yang tidak birahi dalam jangka waktu yang lama atau disebut anestrus. Ternak betina yang mengalami anestrus tidak akan mau melakukan perkawinan atau jika dipaksa kawin tidak akan terjadi kebuntingan. Anestrus karena gangguan hormonal disebabkan oleh tingginya kadar progesteron dalam darah pada saat tidak bunting atau akibat defisiensi hormon gonadotropin. Gejala anestrus adalah jika tidak terjadi gejala estrus seperti tidak terjadi bengkak, merah dan basah pada vagina. Anestrus bisa disebabkan oleh cistik luteal. Perbedaan cistik folikel dengan cistik luteal adalah cistik folikel memiliki dinding cistik yang tipis, bentuk biasanya banyak, hormon progesteron rendah, cairan cistik kuning terang. Sedangkan cistik luteal memiliki dinding cistik yang tebal, bentuk tunggal, hormon progesteron tinggi dan cairan cistik kuning pekat sampai keemasan. Kemudian subestrus dan birahi tenang. Subestrus merupakan keadaan di mana gejala birahi yang berlangsung singkat hanya 3-4 jam. Walaupun birahi terjadi singkat akan tetapi terjadi ovulasi. Sedangkan birahi tenang adalah keadaan gejala birahi yang tidak begitu jelas. Walaupun gejala tidak jelas tetapi ada ovulasi. Penyebab terjadinya subestrus maupun birahi tenang diantaranya rendahnya hormon estrogen karena berat badan yang rendah, defisiensi beta-carotin, P, Ko dan kobalt. Birahi tenang bisa disebabkan manajemen pemeliharaan yang buruk diantaranya kandang yang gelap, kurang bergerak, temperatur yang terlalu tinggi atau kandang yang terlalu lembab, defisiensi nutrisi, penyakit kronis seperti parasit, predisposisi genetis atau karena hormonal. Terjadinya berat badan rendah dan kekurangan mineral yang dibutuhkan disebabkan pengelolaan pemberian pakan yang buruk sehingga kekurangan nutrisi terutama protein, mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh ternak. Jika ini terjadi pada masa pubertas sampai beranak pertama maka ternak tersebut bisa mengalami birahi tenang. Keadaan kondisi tubuh ternak yang lebih kurus karena kekurangan kandungan nutrisi bisa lebih fatal akibatnya mempengaruhi fungsi hipofisis anterior sehingga produksi FSH dan LH rendah karena tidak terpenuhinya ATP akibatnya ovarium tidak berkembang atau terjadi hipofungsi. Penanggulangan.
Penanganan yang seharusnya dilakukan pada cistik folikel dengan pemberian hormon LH atau GnRH yang mempunyai efek LH, progesteron kombinasi dengan HCG secara intramuskuler. Sedangkan cistik luteal dapat ditanggulangi dengan pemberian hormon PGF2-alpha secara intrauterin atau intramuskuler. Penanggulangan keadaan subestrus dan birahi tenang pada ternak ruminan sua terutama ternak sapi yaitu perbaikan pakan sehingga body condition score atau BCS meningkat menjadi 3. Jika masih terdapat corpus luteum maka dapat dilakukan penyuntikan hormon PGF2-alpha dan diikuti dengan pemberian GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Demikianlah sahabat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.